Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jalan Buku Channel, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan berbincang dengan para penulis. Di sini ada sosok Pak Samsudin yang sering menjadi perbincangan kita di Jalan Buku Channel, dan juga ada Hasan M. Nur. Memang berbicara tentang aspirasi penulis ini banyak romantikanya. Dan banyak problem, banyak harapan, perkiraan, dan juga bisa mempengaruhi banyak pikiran orang. Tetapi paling tidak kali ini kita akan mengeksplorasi apa sih sesungguhnya aspirasi dari kalangan penulis. Silakan Pak Sam, sebagai sosok penulis senior. Saya duluan ya. Terima kasih Pak Der, saya dan Pak Hasan diundang. Memang mungkin pemirsa kami tidak bisa mewakili seluruh penulis, atau paling tidak tapi kami punya pengalaman Pak Der tentang bagaimana menjalani kehidupan dunia kepenulisan ini Pak Der. Jadi dari situlah kita akan angkat kira-kira aspirasi penulis itu apa saja sih, gitu. Yang diminta Pak Der itu kaitannya dengan hajatnya, kebutuhannya para penulis, gitu. Jadi dari yang paling dasar sampai kepada yang paling tinggi itu. Jadi memang itu bisa juga sebagai liku-liku ya. Liku-liku bukan liku-liku laki-laki, tapi liku-liku penulis itu luar biasa, ya kan? Bayangkan Pak Der, di dunia yang di negara yang sudah merdeka dalam hampir 80 tahun ini ya, itu sekarang penulis itu dengan susah payah kalau mau menulis. Tapi penulis yang dimaksud bukan juru tulis zaman dulu. Penulis yang dimaksud ini adalah penulis karya ilmiah. Karya ilmiah. Dalam bentuk apa? Buku, gitu kan? Buku misalnya, apalagi makalah, jurnal, yang gitu-gitulah. Pokoknya itu karya tulis ilmiah ya, gitu. Bukunya juga ada buku mata pelajaran, buku teks ya, ada buku penunjang, pengayaan, ada juga buku-buku referensi, buku novel, dan lain sebagainya, gitu. Tapi intinya itu pengalamannya itu hampir sama. Apa itu? Yang pertama, misalnya rata-rata penulis itu harus berangkat dari nol, ya kan? Jadi tidak punya fasilitas apapun. Misalnya satu contoh, kita mau menulis, ya kita harus beli buku-buku bacaan, buku teks, buku segala macam gitu kan. Kita harus beli sendiri karena menjadi referensi ya. Iya dong. Gitu. Nggak mungkin dia menulis itu sendiri langsung, itu kan dia harus juga belajar dari pikiran-pikiran para penulis sebelumnya. Betul sekali. Dan itu kita kan terus sambung menyambung ke bawahnya juga begitu. Gitu. Jadi ada modal juga. Oh sangat. Dan itu ternyata itu tidak mudah, tidak mudah ya Pak Hasan ya. Jadi kita mendapatkannya itu juga di samping memang dompet kitanya ini terbatas kan, ya kan. Nah, dan kadang kan buku-buku sumber ini kan juga langka juga. Orang bilang bisa gampang. Jadi penulis itu juga harus kuat juga membaca. Harus dong, wajib dong. Kan perintah pertama itu membaca Pak, bukan menulis. Gitu kan. Jadi perintahnya itu membaca, bukan menulis. Menulis ini kan adalah keahlian, profesi berikutnya setelah membaca. Tapi kadang-kadang ada juga orang kan belum nulis, udah suruh baca pusing juga. Itu dia. Jadi aspirasi itu luar biasa itu. Jadi ya itu satu pertama. Untuk buku referensi. Itu kan perlu. Dan juga dia harus membaca terus-menerus. Dan itu perlu anggaran. Yang kedua, ketika dia sudah menulis misalnya, itu kan kalau dulu zaman ketik mesin tik misalnya gitu, tulis tangan dan lain sebagainya, itu banyak kan kertas yang terbuang. Betul. Kan nggak bisa jadi sekaligus Pak. Iya. Itu kalau cerita dulu itu. Dulu sekarang mungkin karena sudah di komputer betul. Ya nggak bisa ada main dihapus, bisa dihapus ya segala macam. Tapi dulu kan itu menjadi masalah juga. Gitu loh. Bahwa kita tidak punya stok kertas, tidak punya stok alat tulis kan, dan lain sebagainya. Harus beli dan seterusnya, gitu loh. Kemudian ketika dia sudah jadi buku misalnya, nasibnya nggak jelas juga. Buku ini diapakan? Buku yang sudah jadi ini diapakan? Dijualkah? Tidak ada yang belinya.
Kemudian apa? Misalnya diterbitkankah? Iya. Belum tahu siapa yang menerbitkan. Padahal baru merencanakan saja sudah harus ada biaya. Sudah Betul. biaya dan Begitu udah ditulis, begitu mau dijual atau diproduksi harus Iya. ada uang juga. Iya. Ya kan? Dan tenaganya segala macam ya. Iya. Nah, jadi luar biasa banyak sekali kebutuhan-kebutuhan seorang penulis untuk menghadirkan satu naskah. Itu pun kalau nanti naskahnya itu ada yang beli atau ada yang menerbitkan Atau didaya gunakan. digunakan atau gimana gitu ya, sehingga dia bisa lebih punya harapan untuk kelangsungan Betul. hidup dalam menulis. Iya. Jadi kelangsungan menulis itu kan juga perlu dijaga dengan cara begitu. Kalau bukunya nggak laku gimana mau langsung nulis? Nulis lagi udah nggak bisa kan? Ya. Udah habis logistiknya. Nah, Nah gitu kan? Ya. Nah itu artinya perlu perlindungan Pak Ya, dari negara. dari negara. Perlu ada penjaminan ya Pak San, ya. dari negara sehingga dia itu hidupnya bisa terjamin bahwa kalau dia punya profesi penulis dia bisa tekuni Ya. kepenulisan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Gitu loh. Sehingga tidak terganggu karena ini itu dan lain sebagainya. Betul. Misalnya tadi hasilnya itu harus dilindungi, Ya. gitu loh. Dengan cara apa? Ada yang nampung dong. Ya, betul. Sehingga nanti kalau ada yang berminat, ya tinggal menghubungi penulis, di mana penulis ini yang punya naskah ini. Nah itu kan bisa. Jadi beberapa ya, apalagi. jadi tidak cukup hanya menghimbau, misalnya orang harus nulis, begitu nulis ya sudah selesai. Iya. Karena tulisan itu juga harus dibaca oleh orang lain. Iya. Ya, nah aspirasi seperti ini barangkali Pak Hasan, Ya. kita perlu diwadahi Ya. oleh misalnya persoalan oleh legislasi. Legislasi ya. Jadi hal-hal yang sifatnya mendasar tadi itu harus dikemas dalam sebuah peraturan Ya, perundangan. menulis itu bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Kan? Iya. Masyarakat itu ilmu pengetahuan itu adalah inti dari peradaban. Iya. Ya, betul. Bagaimana peradaban Kemajuan akan bangsa. berkembang kalau menulis berhenti, Betul. Iya. ya kan? Nah, jadi Peradaban tidak boleh mandek kalau begitu. tidak boleh mandek. Iya. Nah, itu perlu diwadahi Pak Wanto itu dengan cara adanya undang-undang perbukuan yang setidaknya berpihak kepada penulis. Ya. Gitu. Ya, kalau sekarang kan sudah ada undang-undang kekayaan intelektual. Hah? Tetapi undang-undang kekayaan intelektual itu lebih terkait kepada berbagai macam karya intelektual yang aspek bisnisnya lebih dominan. Ya, tapi itu lebih Mungkin kepada dia yang dirawat ujungnya, Ujungnya Ya. ya. hasilnya. Betul. Tapi proses bagaimana menghadirkan naskah Ya. tidak ada, Tidak ada. ya kan? Yang kami rasakan ini kan kami perlu mengundang negara untuk hadir Ya. dari mulai persiapan menulis. Betul. Ya, kalau sampai kepada hasil. penulis Kalau kita mau ikut serta menjaga peradaban, Ya. kan gitu kan? Betul sekali. Gitu. Jadi memang para penulis itu rata-rata itu mengeluh ya. Ini dengan segala daya, misalnya ada permintaan tulisan dari lembaga atau apa. Gitu. bukan ngeluh, dia Ya. berjuang dalam kesendirian. Ya. Jadi misalnya Profesor Komarudin Hidayat itu kan pernah menulis dalam beberapa kata pengantarnya atau beberapa tulisannya itu dia mengatakan bahwa kita udah capek-capek nulis bolak-balik ensiklopedi, kamus, buku, tapi giliran penghargaan terhadap tulisan itu kok kecil sekali, rendah sekali. Itu dia mengeluh di situ. Ya, ditambah lagi tidak ada jaminan hari tua tentang penulis ini, misalnya. Nah tadi Bang Sam menyentuh kita dengan perlu adanya undang-undang berkaitan dengan bagaimana. Iya, kalau kita bandingkan Artinya misalnya saja perlu ada kebijakan publik ya Betul. yang berpihak kepada penulis. Penulis. Idealnya nih malah Bang Iya. Wanto, itu idealnya tuh kalau yang punya potensi penulisan itu disekolahkan di bidang penulisan. Penulisan, betul. Ya, jadi dari mulai anak SMA misalnya kan udah dilihat nih. ya Oh, seperti penulis lagu. Iya. Dia cuma satu halaman. Iya, Ya. Dia tulis lagu, iya. kemudian laku, kemudian dia tinggalkan. Sekarang sudah mendapat perlindungan, perlakuan Udah dari ada negara. haki. Ada haki. Nah, Nah sekarang bagaimana dengan penulis buku, Ya. penulis karya ilmiah yang lebih ada banyak, hakinya ada. Kalau yang buku memang juga lebih banyak pekerja memeras otak. Iya, betul. Cuma Saya kira- maksudnya intervensi negara itu kepada para masuk, penulis itu yang belum kelihatan, betul. belum nampak. Apalagi Iya. kalau saya bicara tadi, harus lebih mundur dong. Iya. Misalnya anak-anak Kalau SMA yang begitu, berbakat. kan begini, sekarang kan sudah ada LIVI, sudah ada berbagai lembaga
penelitian. Menurut saya, apakah menurut Bapak memang perlu diperkaya kewenangan mereka ini atau treatment yang harus mereka lakukan terhadap penulis? Kalau selama ini mereka memberi fasilitasi kepada para periset, riset dalam pengertian sesungguhnya, bagaimana mereka memperlakukan seorang penulis gitu. Misalnya lembaga penelitian A dalam sebuah perguruan tinggi, mungkin dia harus mendapatkan supporting pemerintah terhadap karya-karya tulis yang mereka buat, misalnya kan gitu. Ya, yang Apa harus seperti Pak itu? Wanto ini adalah misalnya BRIN. BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini kan bagus sekali kalau misalnya BRIN diberi payung berupa undang-undang yang terkait dengan penulisan, baik itu perbukuan maupun juga karya-karya ilmiah yang lain, itu saya kira bagus sekali. Gitu. Tapi itu harus kita suarakan. Bahwa ini ada aspirasi dari para penulis, baik itu penulis materi buku pelajaran, penulis novel, penulis cerita gitu ya, kemudian penulis ini buku-buku ilmiah gitu. Itu semua mendapatkan jurnal maksudnya gitu. Nah, itu semua mendapatkan jaminan dari negara bahwa kerja Anda itu diperhatikan, dihargai gitu loh. Tentu sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kapasitas yang ada di negara ini gitu loh. Jadi kita juga tidak boleh menuntut berlebihan gitu loh. Tapi ada sentuhan seperti itu sehingga para penulis itu tidak merasa dilihat sebelah mata. Nah, gitu loh. Jadi ya dahulu setahu saya Pak sudah ada usulan di Badan Legislasi DPR itu tentang undang-undang perbukuan. Di Badan Legislasi DPR. Ya, itu perkiraan saya sekitar tahun 2014 ya kalau sudah ada. Tapi itu hilang sekarang. Saya tahu hilang. Ini pemirsa, kebetulan beliau ini kan pernah jadi tenaga ahli di DPR, tenaga ahli juga di DPR ya. Jadi itu barangkali harus diwacanakan kembali. Artinya harus didorong kembali agar ini ada dampaknya untuk peningkatan kualitas perbukuan di Indonesia. Karena di depan ini kita berhadapan dengan perkembangan teknologi, misalnya pengembangan artificial intelligence. Nah, ini apalagi kan itu membuat orang semakin ini peluang sekaligus tantangan. Nah, kalau misalnya kita kekurangan naskah-naskah itu lambat kita mengisi data-data terkait dengan peradaban tadi itu, perkembangan peradaban, ya IE-nya jawabnya nanti akan sebatas yang data masuk aja. Kalau kita tanya misalnya dia dari referensi IA itu dari mana? Bengong juga. Padahal kebijakan itu harus ada referensinya. Tapi kalau penulis berlomba-lomba untuk mengisi data-data itu, kan cantik jadinya. Itu kan maksudnya. Jadi untuk mengimbangi kecepatan AI itu dalam rangka mengisi bahan-bahan yang akan dipakai oleh AI itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan. Ya, jadi kalau kita baca kepustakaan sekarang, kepustakaannya IA artificial gitu kan, mau bertanya kepada akal palsu gitu. Kepada Meta itu jawabannya itu kadang juga membingungkan karena memang bagus ya, menurut saya itu bagus. Cuman jiwanya itu tidak muncul. Kita bertanya tentang hal-hal yang sifatnya sangat pribadi misalnya, itu dia menulis datar saja, dia tidak menjiwai apa itu. Jadi rasanya itu belum kita temukan di Meta itu. Nah, itu kekurangannya sebenarnya. Pak Hasan ini bukan hanya penulis, Pak, direktur penerbitan. Direktur penerbitan. Namanya ini. Iya. Jadi beliau tentu lebih banyak lagi aspirasinya terkait bagaimana. Bagaimana itu Pak Hasan ketika berhubungan dengan penulis? Jadi begini. Karena pengalaman saya itu penulisnya itu dihargai sederhana. Saya ketika menjadi mendirikan pertama Media Cita ya. Media Cita, penerbit Media Cita, kemudian Pena Badani. Itu selalu saya hargai penulis itu lebih tinggi daripada yang dihargai di luar. Contohnya begini, dulu itu kalau saya minta mereka menulis di kajian serial pesan itu sebelumnya itu kan dihargai 150.000 itu Bang. Di tempat Bu Upi itu.
Nah, ketika saya tarik ke Pena Madani, itu saya hargai 350.000. Dua kali Dua kali lebih lipatnya, besar. lebih besar. Nah, kalau yang menulis di mimbar itu saya hargai sebelumnya itu 75, saya naikkan menjadi 100. Nah, sekarang sama 2 kali. berapa imbalan yang diterima oleh penulis untuk kekinian? Nah, sebentar. Jadi ketika ada kawan yang sering menulis di Kompas, saya minta ininya, saya minta tulisannya, dia minta Pak Hasan kalau bisa makan dengan Kompas lah atau Republika, karena waktu itu Kompas dan Republika menghargai mereka 500. Karena menulis dengan jumlah halaman yang sama, kira-kira begitu, 4 sampai 5 halaman. Pertulisan. Nah, lalu saya naikkan 500 sesuai dengan permintaan mereka gitu ya. Nah, di mimbar itu dari 150 menjadi 200. Kalau di kajian itu menjadi 500. Begitu pula ketika ada penulis yang ingin supaya naskahnya itu tidak dikasih royalti tapi dibeli. Nah, dibeli langsung. Nah itu biasa saya tanya kalau misalnya saya ininya berapa kalau saya beli. Nah, mereka biasanya mengatakan ya terserah Pak Hasan aja lah kira-kira begitu. Nah, kalau saya lihat naskahnya itu memungkinkan untuk dijual lumayan, maka saya hargai 100 juta pada saat itu. Sekarang udah bisa, masih bisa. Sekarang itu agak susah karena sebetulnya itu tergantung Pak Der. Aspirasi ini kan bisa beda-beda ya antar penulis. Tapi barangkali idealnya gitu supaya nasib penulis itu tidak memprihatinkan itu sebaiknya setiap buku yang akan diterbitkan itu dibeli oleh pemerintah. Oleh siapapun. Oleh pemerintah terutama ya. Oleh pemerintah terutama gitu kan. Tapi oleh pihak-pihak ketiga juga bisa. Betul. Tapi dibeli dulu supaya dia punya harga diri kan si penulis ini. Betul. Nah, tetapi dia bukan beli putus. Betul. Dibeli putus itu gini maksudnya. Nanti dia tetap dapat royalti, tapi tidak sebesar royalti yang normal. Normal kan 10% ya waktu itu. Aturan main selama ini. Selama ini itu kan ada aturan main 10%, misalnya ada 10%, katakanlah gitu. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Sebelum kalau bukunya Ya. Siapa yang harus beli itu? Yang tergantung dong. Kalau misalnya itu keperluan pemerintah, tentu pemerintah yang beli. Kalau keperluan itu adalah keperluan penerbit, maka penerbitlah yang beli. Nah, tapi akan tidak mengalami kerepotan misalnya itu tadi, ketika mereka berpikir pragmatis juga. Wah, kalau saya beli buku ini dapatnya kan usulan, intisari dari buku ini, tapi dia dengan pencet-pencet ke komputer, sama aja katanya. Jadi kalau saya kembali ke tadi itu, kesejahteraan penulis itu akan terjamin apabila mungkin 2 hal ya Pak San. Dibeli juga dapat, artinya dibayar setelah dia keringatnya itu selesai kering gitu ya. Nah itu dibayar, tentu dengan harga yang tergantung kualitas naskahnya. Itu. Yang kedua, dia juga dapat royalti, tapi bukan sebesar yang sekarang ini. Jadi tidak perlu besar, tapi ada terus. Sehingga dia tuh kalau menulis tuh ada harapan. Saya kalau menulis 10 naskah, maka jadinya begini. Nanti untuk melanjutkannya segini. Jadi ada dan itu bukan pragmatis. Dulu di Republika itu ideal. Punya pengalaman. Ya, artinya begini, orang yang harus membeli ini orang yang punya kekuatan modal, kekuatan uang. Nah, kalau pemilik modal pada umumnya itu selalu aja mempertimbangkan ketika dia membeli, dia akan mengharapkan feedback yang akan dia terima. Pasti dong. Keuntungan. Udah ada hitung-hitungannya. Ya kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk sebuah buku yang diperkirakan akan bestseller, dia mungkin bisa akan mendapatkan feedback dari situ kan. Nah, tetapi kan tidak semua buku. Misalnya itulah sebabnya. Yang prioritas membeli naskah itu adalah pemerintah. Ya kan? Salah satu saya ngambil contoh yang terbesar adalah ini dalam sebuah pidato presiden. Dia bilang begini, kalian ini bapak-bapak profesor ini katanya, kita semua udah bikin buku tebal-tebal. Saya bikin buku tebal-tebal, saya jual nggak laku katanya. Akhirnya saya kasihkan gratis. Ini Presiden Prabowo yang menyampaikan ini. Nah, menurut Bapak harus seperti apa? Padahal ini sudah dialami juga oleh penulis seperti Pak Prabowo. Itulah mungkin nanti kita episode kedua ini. Nah, jadi kita punya pikiran kenapa tidak ada seperti Bank Naskah. Nah, Bank Naskah itu adalah
kekuatan ya badan yang akan menghandle itu tadi. Iya, seharusnya itu tadi. Presiden saja udah mengalami, dia banyak bikin buku itu, nggak laku-laku. Nggak laku dalam pengertian tidak ada jaminan kepastian, Bang. Nah, kalau ada Bank Naskah itu kan laku dalam tanda petik. Jadi kita dibeli dulu oleh Bank Naskah, nanti Bank Naskah akan mendapatkan tawaran dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari swasta, dari pemerintah daerah. Oh, kami mau menerbitkan buku ini. Betul. Nah, silakan dihubungi penulisnya. Nah, disitulah dibuat aturan main. Bank Naskah dapat berapa, ya kan? Betul. Apa penulis dapat berapa, itu diatur. Penerbitnya dapat berapa, itu diatur saja. Saya kira itu. Persoalannya sekarang nggak ada yang ngatur itu, Pak. Iya. Sekarang itu penulis dilepas saja. Ada contoh yang menarik dilakukan. Enggak, saya ingin melihat bahwa sebenarnya ini tinggal kemauan politik aja. Kemauan politik dari pemerintah untuk mengatur ini. Kan? Dari dulu itu persoalannya di situ. Ada political will nggak? Political will. Padahal dia sudah mengalami seperti ini. Contohnya lagi ketua MPR itu. Udah bikin berapa buku. Tetapi dia seolah-olah abai kan. Padahal dia gelisah juga sesungguhnya. Oleh karena itu harus jadi kesadaran bersama bahwa buku ini harus politik dihargai. Jadi ada political will untuk seperti dulu waktu zaman IKMI sangat berpengaruh di Indonesia itu kan, IKMI kerjasama dengan Republika dan Bu Tuti Sundari itu, Upi Tuti Sundari itu membuat buku. Nah, buku-buku kita yang kebetulan saya itu menulis 5 buku. Nah, 5 buku itu dia dibeli langsung oleh IKMI. Di Republika itu penerbit namanya Publika Hikmah pertama itu langsung membeli masing-masing buku itu dibeli 25 juta pada saat itu, dibeli 25 juta. Nah, jadi saya dan teman-teman itu langsung dapatkan 25 juta itu, dan selanjutnya kami nggak mikirin lagi itu. Ya, artinya sekarang itu dibeli putus. Ya, intinya sekarang mungkin buku pun sekarang udah masuk era pasar bebas. Sebebas-bebasnya. Demikianlah penonton, beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para penulis yang mengalami pahit getirnya penderitaan menulis. Mungkin dari Pak Sam ada kata pamungkas. Terima kasih. Silakan. Jadi saya bersyukur masih ada pihak-pihak yang ingin membicarakan persoalan ini. Sebab tadi kan jangka jauh. Pak Sam kan sekarang bikin 3 buku, kan udah masuk buku keempat. Sekarang saya bersama Pak Hasan sudah masuk buku keempat. Buku keempat ya. Ya. Tapi itu tadi tidak ada yang hadir di tengah-tengah buku kita ini. Misalnya ada berarti bukan hanya di sepak bola bonek gitu. Iya. Jadi ya bondoneka. Jadi begitu Pak Der. Jadi jauhnya itu adalah itu tadi dampak untuk bagaimana peradaban kita ke depan. Jadi kalau peradaban kita ke depan itu tidak diatur dari sekarang ini, terutama di seksi perbukuan di sektor perbukuan, sepertinya jangan berharap. Gitu loh, terlalu banyak. Karena apa? Tidak mungkin lah. Itu loh, peradaban berkembang sementara perbukuannya hancur. Dan katanya setiap negara yang maju itu yang pertama bisa dilihat itu adalah perbukuannya yang maju. Ketika perbukuannya maju itu insya Allah negara ikut maju. Gitu kan, bangsanya ikut maju. Pendidikannya juga ikut maju. Itu Pak. Ya. Terima kasih. Mas Hasan, begitu Mas Hasan. Demikianlah penonton Jalan Buku Channel, harapan dan keinginan dari para penulis. Salam jumpa kembali pada episode yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.